Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur ya bisa bertemu Anda pada hari ini ya. Alhamdulillah. Semoga Anda semua diberikan sehat dan terus semangat untuk mengikuti kuliah. Dan pada hari ini kita di pertemuan 10 kebetulan materinya adalah materi pertemuan ke-11 ya. Karena memang yang pertemuan ke-10, materi yang ke-10 sudah ditarik ke pertemuan ke-9 kemarin. Pada hari ini kita masih melanjutkan pengelolaan piutang negara yang dikelola oleh KPKNL atau PUPN. Kita ketahui bahwa sebagian piutang negara yang memenuhi syarat untuk diserahkan ke KPKNL atau PUPN itu akan dikelola atau diurus oleh PUPN atau KPKNL. Sebelumnya kita juga membahas seperti itu ya, antara lain penyitaan surat paksa dan seterusnya. Dan pada hari ini kita juga masih melanjutkan untuk pembahasan materi ya, teknis pengelolaan piutang negara, antara lain adalah keringanan, kemudian barang jaminan dan seterusnya. Tentunya ini merupakan pengetahuan teknis yang dimiliki ya, yang harus dimiliki oleh Anda, dan juga tidak sebatas pada ketentuan atau peraturan, tapi juga bagaimana nanti Anda harus berhadapan dengan piutang negara yang sesungguhnya. Jadi nanti Anda langsung praktek di instansi masing-masing. Paling tidak Anda di neraca itu di LKPP ya, laporan keuangan pemerintah. Di instansi Anda itu pasti namanya akun piutang negara. Nah, di situ termasuk nanti jika memenuhi syarat, maka akan diserahkan ke KPKNL atau PUPN. Di sini yang kita bahas ini adalah keringanan, penarikan, penilaian, penjualan lelang, penjualan tanpa melalui lelang, dan penebusan, kemudian surat perintah penjualan barang sitaan, dan seterusnya. Ini merupakan pengetahuan teknis yang diperlukan dalam pengelolaan piutang negara. Meskipun sudah diserahkan ke PUPN atau KPKNL, tapi peran penyerah piutang atau satker dalam ini tetap diperlukan ya, bukan berarti kalau katakanlah sudah diserahkan ke PUPN atau KPKNL terus tiba-tiba lepas, tidak seperti itu. Masih ada koordinasi, masih ada hubungan ya, paling tidak surat menyurat jika ada permohonan dari penanggung hutang, itu tetap ada hubungan yang terus dijalin antara penyerah piutang dengan KPKNL atau PUPN. Nah, pada hari ini kita masuk di keringanan ya. Keringanan itu merupakan salah satu upaya untuk optimalisasi pengelolaan piutang negara, yaitu dengan memberikan potongan bunga denda. Meskipun untuk kondisi-kondisi tertentu seperti masa pandemi ini dimungkinkan keringanan itu dipotong pokoknya ya, dipotong pokok utang. Tapi secara umum keringanan itu adalah potongan untuk denda dan bunga. Namun demikian, keringanan ini tidak sebatas pada potongan bunga, denda, atau mungkin pokok saja, tapi juga bisa dalam bentuk keringanan jangka waktu. Jadi misalnya bunganya tidak dipotong, dendanya tidak dipotong, tapi dia
diberikan jangka waktu yang longgar, katakanlah misalnya 5 tahun. Padahal seharusnya kalau untuk jangka waktu yang normal kan harus diselesaikan dalam waktu tempo 1 tahun ya, maksimal 1 tahun. Tapi dengan katakanlah misalnya 3 tahun, nah itu juga merupakan bentuk keringanan, tapi bentuk keringanan jangka waktu. Jadi keringanan itu ada keringanan dalam bentuk potongan bunga, denda maupun pokok, atau keringanan dalam bentuk jangka waktu atau kelonggaran waktu. Dan untuk keringanan ini juga masing-masing memiliki kewenangan untuk KPKNL maupun Kanwil. Misalnya untuk KPKNL itu hanya sampai dengan 5 miliar. Kemudian kalau untuk Kanwil DJKN itu lebih dari 1 miliar. Kemudian juga jangka waktunya untuk yang di bawah 1 miliar mungkin jangka waktunya hanya sampai 3 tahun. Sedangkan untuk yang utang di atas 1 miliar mungkin jangka waktunya bisa 5 tahun dan seterusnya. Jadi ini merupakan bentuk daripada keringanan yang merupakan potongan denda bunga maupun keringanan dalam bentuk jangka waktu atau kelonggaran. Dan kemudian untuk keringanan ini juga melalui proposal dan harus disetujui. Jadi dari penanggung hutang itu penanggung hutang atau debitur itu mengajukan permohonan keringanan hutang, kemudian disetujui ya oleh PKNL dalam hal ketika pengurusan sudah diserahkan ke PPPN atau KPKNL. Nanti oleh KPKNL permohonan itu akan diteliti dan diverifikasi kiranya apakah untuk diberikan. Sampai di sini kalau ada pertanyaan. Jadi untuk keringanan ini harus mengajukan permohonan proposal ke KPKNL. Proposal tersebut biasanya isinya adalah suatu kegiatan usaha atau kegiatan bisnis yang mana kegiatan tersebut layak atau feasible sehingga dapat diberikan keringanan. Misalnya penanggung hutang itu mengajukan proposal memiliki usaha penjualan rumah bersubsidi. Nah itu ada proposalnya, kemudian diajukan ke KPKNL, kemudian dari KPKNL akan memeriksa apakah permohonan tersebut layak atau tidak. Gitu. Jadi ketika permohonan tersebut layak, maka keringanan dapat dikabulkan. Proposal ini biasanya langsung ke KPKNL ya, tidak melalui penyerah piutang. Tapi ada juga proposal yang melalui penyerah piutang. Tapi secara praktisnya sebenarnya lebih praktis atau jalurnya lebih pendek kalau langsung melalui KPKNL. Karena ini berkas piutang itu sudah diserahkan ke KPKNL atau BPN. Jadi kalau melalui penyerah piutang itu jalurnya lebih panjang. Jadi untuk praktisnya langsung diajukan ke KPKNL. Jadi di situ nanti akan dilihat, akan diverifikasi. Jika memang utangnya di bawah 1 miliar, maka yang melakukan verifikasi atau penelitian berkas itu adalah KPKNL. Tapi kalau di atas 1 miliar nanti akan diteliti oleh Kanwil selaku atas
Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan dari Ya. Kira. Iya, Pak. Dijelaskan tadi di slide 2 bahwa keringanan utang dapat berbentuk konversi satuan mata uang asing ke dalam satuan mata uang rupiah. Bagaimana jika di Indonesia sedang terjadi krisis yang mengakibatkan kurs nilai tukar falas itu tinggi? Apakah masih diperbolehkan dapat keringanan dalam bentuk konversi satuan mata uang tadi atau ada kebijakan lain, Pak? Terima kasih. Ya, pertanyaannya dari Dera Silvani bagus. Keringanan, tapi kok malah dalam kondisi krisis ya, lagi kursnya lagi naik. Dalam hal ini seharusnya memang dari penanggung hutang sendiri juga mengetahui kondisi perekonomian ya. Katakanlah menggunakan kurs dolar saat kondisi normal mungkin dolarnya hanya 12.000. Tiba-tiba dolarnya naik ke 17.000. Nah, tentunya dari pemohon keringanan penanggung hutang seharusnya mengetahui bahwa kondisi ekonomi sedang tidak baik. Artinya kalau dia mengajukan permohonan, artinya ketika pembayaran nanti akan mengalami kenaikan kurs. Meskipun nanti pembayarannya menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Nah, dari sisi KPKNL ya, itu apakah menyetujui atau tidak, nah itu sangat tergantung dari kebijakan proposalnya dan kelayakannya. Jadi kan nanti KPKNL akan memeriksa kelayakan proposal keringanan tersebut. Kalau misalkan kursnya sangat tinggi, artinya penanggung hutang kan akan membayar lebih mahal dari seharusnya. Dan ini apakah layak atau tidak? Artinya ketika terjadi krisis ekonomi, apakah penanggung hutang ini usahanya dapat berjalan dengan baik atau berjalan dengan lancar? Kemudian juga pembayarannya juga akan lebih tinggi. Nah, itu apakah layak atau tidak? Tentunya apabila proposal tersebut tidak layak, penanggung hutang membayar lebih mahal, dan juga usahanya juga dalam kondisi krisis, kondisinya belum tentu baik, ya, itu kemungkinan juga proposalnya bisa tidak keringanannya tidak dikabulkan. Tapi kalau memang berdasarkan analisanya antara proposalnya tersebut bisa menutup atau membuat angsuran dengan tepat waktu, maka itu mungkin bisa dikabulkan. Jadi sangat tergantung ya dari proposalnya, kelayakannya, apakah dari penanggung hutang itu dia usahanya sangat baik, apakah tidak terkena krisis, kemudian juga pembayarannya yang menggunakan kurs yang tinggi itu juga bisa dibayar. Dari situlah akan diketahui apakah keringanan tersebut dikabulkan atau tidak. Mungkin seperti itu ya, Dera. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Ada yang lain mungkin? Jika tidak saya lanjutkan. Jadi di sini penanggung hutang juga mengajukan proposal. Proposalnya itu dalam bentuk antara lain proposal bisnis dan laporan keuangan. Laporan keuangan tentunya laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik ya. Jadi di samping permohonan keringanan tersebut dilabeli dengan antara lain laporan keuangan dan kemudian juga proyeksi bisnis ya. Biasanya ada proyeksi usaha. Nah, itu akan diteliti apakah layak atau tidak.
Silakan kalau mau ditanyakan. Dengan keringanan ini memang diharapkan ada solusi untuk supaya penyelesaian dari piutang yang diskemakan, baik itu diskon maupun dari sisi mungkin keringanan waktu. Namun dalam hal ini juga untuk memberikan persetujuan atau keringanan ini juga harus mempertimbangkan banyak hal. Antara lain ya, penanggung hutang ini memiliki itikat baik atau tidak. Dia itu termasuk penanggung hutang yang memiliki catatan yang baik. Misalnya setiap dipanggil dia datang. Nah, itu salah satu ciri-ciri bahwa penanggung hutang itu memiliki itikat yang baik. Sebelumnya juga sudah pernah mengangsur meskipun belum sesuai dengan harapan. Jadi ketika mengajukan permohonan keringanan itu sebelumnya juga sudah pernah mengangsur atau sudah pernah menyicil, cuma memang belum lunas. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan untuk memberikan keringanan. Debitur adalah itikat yang memiliki itikat atau niat yang baik. Baru kemudian diteliti lagi analisis permohonannya. Mengapa sih debitur ini, penanggung hutang ini mengajukan permohonan? Kemudian jangka waktunya diteliti semua ya. Diteliti semua sehingga nanti bisa diberikan suatu keyakinan bahwa memang penanggung hutang ini memang layak untuk diberikan satu keringanan, baik itu keringanan bunga denda maupun keringanan untuk jangka waktu. Jadi nanti akan benar-benar diteliti oleh tugasnya, tidak hanya dari sisi itikat baiknya saja, tapi juga dari usahanya saat ini. Apakah usaha saat ini jalan ya, dengan di samping proposalnya juga melakukan cek di lokasi, bisa melakukan cek di lokasi atau di lapangan. Nanti akan diketahui, katakanlah misalnya tadi penanggung hutang mengajukan proposal dengan menjual itu rumah bersubsidi. Nah, di situ nanti akan diteliti di lapangan. Apakah benar bahwa antara proposal dengan kenyataan di lapangan itu sesuai? Jadi memang harus di cross check ya. Dan dari situ baru akan diketahui, nah keringanan ini layak untuk diberikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin Pak. Ya, dari siapa? Dari Clever Patrick. Clever Patrick gimana? Saya ingin bertanya ini, jika dalam keringanan jangka waktu, apakah bunga akan tetap dibayar? Dan jika bunga tetap dibayar, apakah akan disesuaikan dengan time value money-nya untuk menjaga nilainya, Pak? Begitu. Ya, terima kasih. Clever Patrick, pertanyaannya bagus ya. Jadi ini awal-awal belum saya sampaikan mungkin ya. Ketika penyerahan piutang itu kategorinya macet, itu bunga sudah berhenti ya. Saya lupa untuk menyampaikan. Jadi ketika suatu piutang negara itu posisi macet dan diserahkan ke KPKNL, itu bunga dan denda sudah berhenti. Bunga dan dendanya sudah berhenti. Jadi itu sesuatu yang boleh dikata bagi penanggung hutang merupakan keuntungan ya, atau kesempatan
yang mana sudah berhenti. Mengapa sudah berhenti? Memang seperti itu. Biasanya kalau sudah macet, bunga dendanya sudah berhenti. Tapi dia dikenakan administrasi piutang negara. Itu ada yang 2,5%, ada yang maksimal 10% ya, maksimal 10%. Dari umur piutangnya, semakin muda umur piutangnya biasanya biaya PPN-nya itu semakin kecil. Jadi yang ditanyakan Patrick tadi, apakah bunganya tetap berjalan? Memang ketika sudah macet, piutang tersebut sudah macet dan apalagi diserahkan ke PUPN atau KPKNL, itu memang bunga dan dendanya sudah berhenti. Jumlahnya memang sebesar itu, tidak ada perubahan. Seperti itu ya, Peter ya. Baik, Pak. Terima kasih. Clever Patrick. Ya, ada yang lain mungkin? Baik, mungkin ini ada yang belum absen. Kalau portal ini lama nggak dibuka, dia layarnya putih blank. Maka saya harapkan kalau absen bisa tepat waktu, karena kalau dibuka lagi nih layarnya putih. Tadi siapa yang belum absen ya? Ada 3 orang tadi ya. Komang. Ines Vindia ada? Hadir, Pak. Ines? Hadir. Oh iya, Ines ada. Kurang satu nih. Patrick Ignatius ada. Patrick Ignatius. Patrick Ignatius ada. Tadi kayak sudah 26 ya, posisi ini angkanya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi seperti itu ya, untuk keringanan itu adalah suatu upaya untuk optimalisasi dalam rangka untuk mencari win-win solution ya, yang mana piutang dapat terselesaikan, penanggung utang sendiri juga diberikan tenggang waktu maupun potongan bunga dan denda. Dan itu juga melalui proses analisis yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tentunya mempertimbangkan banyak hal. Misalnya seperti saat ini krisis ekonomi atau pandemi, itu juga salah satu pertimbangan untuk diberikan keringanan atau tidak. Demikian juga kalau misalkan penanggung utang memiliki barang jaminan, itu juga salah satu nilai plus untuk memberikan keringanan. Katakanlah dia mengajukan keringanan, ya, tapi barang jaminannya itu sebenarnya sudah sangat layak gitu. Misalnya hutangnya 100 juta, tapi nilai barang jaminannya di atas 500 juta. Nah, dari situ sebenarnya kalau dihitung-hitung, dari jaminan saja sudah bisa menutup gitu. Dan penanggung hutang memohon untuk diberikan keringanan. Dan barang jaminannya ini sangat mendukung sehingga menjadi salah satu pertimbangan.
Jadi mungkin akan diberikan keringanan ya, karena toh meskipun dipaksakan untuk dijual pun juga akan lunas. Jadi tetap diberikan kesempatan kepada penanggung utang untuk menyelesaikan dengan cara yang elegan ya, cara yang memberikan kesempatan ya, atau win-win solution bagi penanggung utang dan pengelola piutang, dalam ini PKNL atau BPN. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Seperti yang saya kemukakan tadi, ada proposal yang diajukan oleh penanggung utang untuk keringanan utang ini biasanya dalam bentuk proyeksi arus kas ya. Proyeksi arus kas terkait dengan usahanya. Jadi dalam proyeksi arus kas tahun 2021. Nah, itu akan dimunculkan proyeksi arus kas 2 tahun ke belakang, jadi 2020, 2019, kemudian proyeksi saat ini 2021, kemudian proyeksi 2022, dan proyeksi 2023. Dari proyeksi itu akan diketahui memang penanggung utang ini feasible atau layak untuk diberikan keringanan. Dalam hal ini dia akan mencicil atau membayar dengan kemampuan yang ada yang sesuai dengan jadwal. Misalnya kan dalam keringanan ini nanti akan diberikan jangka waktunya, misalnya 3 tahun dibayar tiap bulan. Nah, itu dari proposal itu apakah bisa dipenuhi oleh penanggung utang. Dengan melihat proyeksi cash flow itu akan juga terlihat memang penanggung utang ini akan mampu membayar, akan mampu menutup cicilannya. Jadi akan terlihat di situ dari proyeksi cash flow atau proyeksi bisnisnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dan untuk melihat proposal tersebut ya, itu juga akan diketahui usahanya yang sedang jalan seperti apa saat ini. Akan benar-benar dicek ya, akan dicek. Selain memang penanggung utang ini memiliki itikat yang baik atau niat yang baik. Jadi akan dicek ya, kemudian disesuaikan dengan jadwal pembayaran. Jadwal pembayaran, ya, cash flow-nya itu apakah masuk atau tidak. Jadi kalau memang feasible ya diberikan. Untuk permohonan keringanan utang ini lebih baiknya disampaikan awal-awal ya, setelah SP3N ya, setelah surat penerimaan pengurusan piutang negara diterima. Jadi bagusnya disampaikan awal-awal, tidak saat sudah di ujung-ujung proses, misalnya sudah sampai tahap lelang. Nah, itu tentu menyulitkan. Misalnya minggu depan ini sudah lelang, kemudian penanggung utang baru menyampaikan saat ini. Nah, ini tentunya tidak tepat ya, momennya tidak tepat. Sehingga ini juga akan merepotkan bagi KPKN atau PUPN apakah menyetujui atau tidak, karena jadwal lelangnya sudah dekat. Tapi kalau diajukan jauh-jauh hari ya, katakanlah setelah SP3N atau setelah piutang diterima, itu lebih mudah. Jadi proses penyitaan belum ada, proses lelang belum ada, jadi semua bisa dilaksanakan dengan lebih mudah tanpa hambatan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Dalam
keringanan utang itu nanti akan disetujui, bisa seluruhnya disetujui, bisa sebagian disetujui, bisa ditolak. Jadi misalnya ada penanggung utang mengajukan keringanan. Dia meminta dipotong bunganya sebesar 50% dan mencicil selama 3 tahun. Jadi di situ ada 2 permohonan ya. Yang pertama permohonannya dipotong bunga 50% dan jangka waktu pembayaran itu 3 tahun. Nah, dalam hal ini bisa dikabulkan semuanya, bisa dikabulkan sebagian, atau ditolak. Seandainya dikabulkan seandainya dikabulkan semuanya, maka bunganya dipotong 50% dan diberikan jangka waktu 3 tahun. Tapi kalau dikabulkan sebagian, itu bunganya 50% tadi tidak dikabulkan, tapi dikabulkan yang angsuran 3 tahun. Jadi sebagian dikabulkan. Kalau memang ditolak ya berarti ditolak, keringanannya ditolak. Jadi untuk keputusan keringanan ini dia bisa dikabulkan seluruhnya, bisa dikabulkan sebagian, atau ditolak. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi itulah keringanan yang mana adalah dalam rangka untuk optimalisasi ya, untuk win-win solution. Win-win solution nanti ketika persetujuan itu sudah diberikan, itu harus dimonitor atau dipantau. Apakah pembayarannya dilaksanakan dengan tepat, ya, dengan tepat waktu. Apabila pembayarannya tidak dilaksanakan dengan tepat waktu, maka itu sudah terjadi one prestasi atau ingkar janji dari penanggung utang, dan itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk langkah berikutnya, yaitu apakah akan dijual secara lelang ya, barang jaminannya, ditindaklanjuti dengan penyitaan dan penjualan barang jaminan. Nah, itu ada proses lebih lanjut. Tapi kalau dipatuhi, tidak ada pelanggaran, untuk proses penyitaan, proses penjualan barang jaminan itu tidak berjalan. Jadi berhenti prosesnya. Jadi fokus di pembayaran. Tidak sampai ke proses hukum selanjutnya, yaitu penyitaan maupun penjualan barang jaminan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dalam hal ini, persetujuan keringanan utang itu diterbitkan dalam suatu surat persetujuan keringanan utang. Dan ini merupakan produk hukum tertulis yang kemudian juga ditembuskan ke yang lebih tinggi. Kalau misalkan KPKLN ditembuskan ke Kanwil, jika persetujuan itu adalah persetujuan Kanwil DJKN, maka ditembuskan ke atasnya. Jadi permohonan keringanan ini disetujui dalam bentuk surat keputusan pemberian keringanan. Dan ini juga harus, ketika sudah diberikan itu, ada katakanlah dari petugas KPKN harus maintenance atau terus memantau, memonitor tentang pembayarannya. Jika ada pembayaran yang terlewat, itu bisa diingatkan kepada penanggung utang melalui surat
Misalnya untuk pembayaran bulan Juli ya, bulan Juli ini debitur atau penanggung hutang telat melakukan pembayaran, maka itu bisa dilakukan teguran ya dalam bentuk mungkin surat atau dalam bentuk yang lainnya, yang intinya untuk mengingatkan bahwa terus jika terjadi bahan prestasi tentunya persetujuan keringanan itu bisa menjadi batal ya. Atau katakanlah penanggung hutang melakukan bahan prestasi. Silakan kalau ada yang bertanya. Misalnya penanggung hutang itu mengajukan permohonan keringanan, terus kemudian ditolak oleh KPKNL. Itu juga bisa mengajukan permohonan kembali ya. Permohonan kembali untuk diberikan keringanan. Nah, mungkin permohonan yang awal dia tidak layak, tidak feasible atau tidak layak untuk diberikan persetujuan. Tapi dicoba lagi, itu juga dimungkinkan mengajukan permohonan lagi kepada KPKNL, tentunya dilampiri dengan dokumen-dokumen atau proposal yang meyakinkan sehingga nanti proposalnya itu bisa disetujui. Bukan berarti kalau pernah ditolak ya, penanggung hutang mengajukan permohonan keringanan terus ditolak oleh KPKNL, itu di blacklist kemudian tidak bisa mengajukan permohonan keringanan lagi, tidak seperti itu ya. Tetap bisa mengajukan permohonan keringanan meskipun sebelumnya pernah ditolak. Tapi berbeda jika penanggung hutang ini bahan prestasi ya, bahan prestasi ingkar janji ya, tidak memenuhi keringanan sebelumnya. Nah, ketika dia mengajukan bisa menjadi pertimbangan penanggung hutang itu memiliki catatan yang kurang baik atau itikat yang kurang baik sebelumnya, sehingga bisa menjadi alasan pertimbangan kalau mengajukan permohonan keringanan lagi. Silakan kalau ada mau ditanyakan. Ya, Pak. Silakan Muhammad Al-Fadil. Kalau misalnya direkturnya ada track record one prestasi gitu tuh menjadi pertimbangan juga, Pak. Atau hanya perusahaannya saja, Pak? Bisa diulang, Al-Fadil? Misalnya kalau direkturnya atau petingginya itu punya track record one prestasi gitu, Pak, itu menjadi pertimbangan juga ya? Atau hanya perusahaannya aja? Baik, terima kasih Al-Fadil. Pertanyaannya bagus ini. Penanggung hutangnya misalnya adalah suatu badan hukum, badan hukum katakanlah PT, dan direksinya itu memiliki catatan yang kurang baik. Apakah itu layak menjadi pertimbangannya? Jadi dalam hal ini memang direksi itu kan mewakili PT ya, mewakili PT untuk melakukan suatu tindakan hukum atau mewakili perusahaan. Bagaimana dengan misalnya direksinya tersebut memiliki prestasi? Nah, apakah itu bisa menjadi pertimbangan? Nah, tentunya ini harus dibedakan ya, dibedakan antara badan hukum dengan pribadi. Misalnya PT tersebut memiliki catatan yang baik. Jadi memiliki utang tapi sebenarnya mengangsur ya, meskipun belum lunas. Jadi secara PT, secara badan hukum, mungkin catatannya baik. Tapi berbeda dengan direksi. Kalau direksi ini kan itu pribadi ya, direksi itu kan pribadi. Meskipun dia mewakili perusahaan, tapi dia pribadi, itu berbeda ya.
Kalau penanggung utangnya adalah suatu badan hukum, maka untuk catatannya adalah catatan untuk badan hukum tersebut atau PT tersebut. Apakah PT tersebut itu sering menunggak ya, atau memiliki catatan yang kurang baik, ya, itu dilihat dari sudut pandang PT atau badan hukum. Tapi kalau direksi tadi itu kan pribadi ya, pribadi. Mungkin dia punya catatan utang piutang pribadi di tempat lain. Tapi kalau secara badan hukum, PT tersebut memiliki catatan yang baik. Misalnya mengangsur tepat waktu, dipanggil selalu datang. Sementara itu kalau debit suatu jadi apa yang dilakukan direksi itu dia berbeda dengan apa yang perilaku atau apa yang dilakukan oleh PT selaku badan hukum. Seperti itu ya, Pak Fadil. Ya, Pak. Misalnya kalau direksi selama kan direksi kan nggak tentu satu perusahaan selama seumur hidupnya kan. Ada beberapa perusahaan yang dia tanganin sebelumnya. Dan itu selama dia direksi itu ada track record nggak bayar gitu, Pak. Bukan secara pribadi, Pak, tapi selama dia menangani perusahaan Jadi itu. pertanyaannya yang Fadil tadi, kalau direksinya ini memang untuk mewakili perusahaan ya, dalam ini mewakili perusahaan. Tentu kalau direksi ini dalam rangka mewakili perusahaan, dia itu merupakan pertimbangan ya. Artinya memiliki track record yang kurang baik. Kalau yang saya kira tadi, karena badan hukum dengan pribadi ini berbeda ya. Mungkin perilaku badan hukumnya baik, ya, track recordnya baik, tapi mungkin direksinya memiliki catatan sendiri, mungkin itu adalah perilaku pribadi. Tapi kalau perilaku direksi ini mewakili perusahaan, nah itu juga bisa menjadi catatan untuk pertimbangan keringanan. Artinya memang atau badan berikan keringanan ya, karena direksi yang mewakili badan hukum atau mewakili PT ternyata menunjukkan perilaku yang tidak baik. Mungkin seperti itu ya, Adil. Kita masuk ke persetujuan tadi ya, persetujuan keringanan, tentunya itu seandainya disetujui oleh KPK-nya, maka harus ada pertanggungjawaban dan tembusan ke atasnya atau ke Kanwil. Demikian juga kalau persetujuan keringanan itu dibuat oleh Kanwil DJKN, maka harus ada laporan dan tembusan ke kantor pusat DJKN. Di sini secara hierarki juga harus dilaporkan ya, termasuk juga mungkin pasca disetujuinya keringanan tersebut juga harus dipantau, tidak hanya sudah keluar persetujuan terus sudah selesai, tidak seperti itu, tapi progres atau perkembangan dari keringanan itu tetap dipantau atau diawasi sampai di mana ininya, angsurannya seperti apa, apakah lancar, apakah tersendat-sendat. Apabila tersendat-sendat mungkin bisa diberikan peringatan tertulis ya, dikoordinasikan dengan penanggung utang, mengapa kok pembayarannya tidak jalan dengan baik. Baik, kita lanjutkan ke pengelolaan barang jaminan. Nah, ini pengelolaan barang jaminan ini penting ya. Salah satu pengelolaan piutang negara yang dikelola oleh KPK-nya. Dalam hal ini perlu Anda ketahui ya bahwa barang jaminan ini ada dua macam. Jadi barang jaminan yang dimiliki oleh penanggung utang dan barang jaminan
yang dimiliki oleh penjamin utang. Katakanlah halnya sertifikat A. Sertifikat A ini adalah milik penanggung utang. Kemudian sertifikat B. Sertifikat B ini adalah penjamin utang. Jadi adalah dua jaminan yang pemiliknya adalah berbeda. Misalnya seseorang ingin meminjam uang sebesar 100 juta. Orang tersebut meminjam uang sebesar 100 juta. Kemudian orang tersebut memiliki sertifikat A. Sertifikat A ini kalau ditaksir mungkin nilainya mungkin sekitar 75 juta. Tentunya untuk meminjam uang 100 juta itu memadai. Sehingga mengajak orang lain menjadi penjamin dengan sertifikat B. Sertifikat B ini mungkin nilainya katakanlah 25 juta. Maka sertifikat A dan sertifikat B ini digabung menjadi jaminan untuk mendapatkan hutang 100 juta. Jadi gambarnya seperti itu. Untuk jaminan. Nah, ini penting. Jaminan ini penting untuk mengcover seandainya terjadi piutang macet. Jadi nanti akan dikelola dengan baik ya. Jaminan ini dokumen-dokumennya dikelola, diteliti, ditata usahakan ya. Jadi ketika mendapatkan barang jaminan itu oleh PPKNL akan diteliti dokumennya, keasliannya ya, asliannya seperti apa. Disimpan di dalam suatu tempat khusus yang aman, biasanya di ruangan khusus. Kemudian di dalamnya itu ada lemari besi itu untuk menyimpan dokumen jaminan ini. Ya. Seperti lemari besi yang untuk menyimpan uang, seperti itu. Kemudian lemari besi ini biasanya memiliki 2 kunci. Jadi kuncinya ada 2. Yang satu dipegang oleh petugas tersendiri, yang satu lagi dipegang oleh atasannya. Jadi kunci tersebut hanya bisa dibuka kalau harus 2 kunci, gitu. Harus dua orang yang membuka. Jadi dokumen di sini harus diteliti ya, ditata usahakan, diteliti keasliannya, apakah benar. Kemudian juga ada tanda terima resmi dari penyerah piutang. Penyerah piutang nanti akan memberikan dokumen tersebut, merupakan dokumen asli dan menggunakan serah terima. Dokumen tersebut akan dibukukan atau dicatat, diadministrasikan dalam suatu buku tersendiri ya, buku dokumen. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dalam hal ini barang jaminan tersebut dicatat ya, dalam suatu sistem pencatatan ya, supaya memudahkan dalam mencarinya. Jadi ada bukunya, kemudian ada kartu barang jaminan ya. Di situ suatu ketika jika diperlukan harus melihat atau mengambil jaminan ini mudah karena sudah diadministrasikan dengan baik. Jadi di samping dokumennya bagus, dokumennya asli, maksudnya dokumennya asli, tempat penyimpanannya juga baik, aman ya. Kemudian juga nanti akan dicek apakah benar bahwa memang sertifikat A ini
luasnya katakanlah misalnya luasnya 200 meter. Nah, itu nanti di lokasi atau di lapangan akan di cross check apakah benar bahwa jaminan tersebut luasnya adalah sekian meter dan berada di lokasi tempat tertentu yang memang sesuai dengan dokumen. Jadi selain dokumen yang dikelola, ya, diadministrasikan, dicatat, disimpan, juga harus secara fisik nanti juga akan di cross check, ya. Cross check di lapangan oleh petugas KPKNL apakah benar barang jaminannya tersebut luasnya, kemudian juga lokasinya tepat. Ya, biasanya nanti petugas akan melakukan pengukuran, ya, mencari informasi tambahan apakah betul itu adalah milik dari penanggung utang, yang tidak salah, ya, luasnya, lokasinya, terus kemudian juga misalnya tidak dalam sengketa, ya, dan seterusnya. Dan dokumen asli ini nanti kalau sudah lunas juga harus diserahkan, ya, diserahkan kepada yang berwenang, dalam hal ini penanggung utang atau ahli warisnya. Jadi ketika lunas, dokumen ini juga harus diserahkan. Tapi jika dia laku terjual lelang, ya, laku dijual lelang, maka itu diberikan kepada pembeli lelang, tentunya melalui verifikasi lunas, ya, sudah dinyatakan lunas atau sudah terbayar, ya, baru kemudian diserahkan kepada yang berhak dengan menggunakan tanda terima. Silakan kalau ada yang bertanya. Jadi di sini jaminan ini berlanjut terus, ya. Jadi ketika diterima, diteliti dokumennya, kemudian ketika terjadi pelunasan harus disampaikan tepat, ya, tidak salah bahwa dokumen itu adalah dokumen yang dimaksud kepada yang berhak. Kemudian juga harus dibuktikan dengan berita acara serah terima dokumen, bahwa dokumen asli terkait dengan piutang negara tersebut sudah diserahkan kepada yang berhak. Silakan kalau ada yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dari Edo. ya, silakan. Pemberian keringanan jumlah utang dan atau jangka waktu itu kan dipertimbangkan jika hasil analisis menunjukkan bahwa nilai barang jaminan tidak dapat menutup jumlah utang. Apa alasan kreditur itu memperbolehkan debitur memberikan barang jaminan yang nilainya di bawah jumlah utang? Bukankah akan memberatkan kreditur, apalagi jika daya laku barang jaminan tersebut rendah? Terima kasih. Bisa diulang, suaranya agak putus sedikit. Mengenai pemberian keringanan jumlah utang dan atau jangka waktu, itu kan dipertimbangkan jika hasil analisis menunjukkan bahwa nilai barang jaminan tidak dapat menutup jumlah utang. Apa alasan kreditur memperbolehkan debitur memberikan barang jaminan yang nilainya di bawah jumlah utang? Bukankah akan memberatkan kreditur, apalagi jika daya laku barang tersebut rendah? Terima kasih pertanyaan itu, bagus, ya. Nah, ini juga salah satu kondisi yang kadang terjadi, ya. Jadi kalau kelayakan kredit, kelayakan utang piutang itu seharusnya barang jaminan itu lebih tinggi dari jumlah utang. Misalnya jumlah utangnya itu 100 juta. Seharusnya barang jaminannya itu di atas 100 juta. Katakanlah barang jaminannya
200 juta gitu. Jadi kalau secara kelayakan atau secara yang benar gitu, seharusnya nilai barang jaminan itu di atas jumlah utang. Tapi pernah ditemui beberapa jaminan itu nilainya di bawah jumlah utang. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya dilihat dari, kalau diperhatikan itu dilihat dari petugas yang melakukan survei atau petugas yang melakukan analisis. Itu pasti ada hal-hal yang dilewati. Misalnya surveinya itu misalnya ketika mendapatkan utang piutang itu surveinya tidak dilakukan. Misalnya ada objek tidak disurvei tapi surveinya tidak cermat. Misalnya kalau menurut proposal pengajuan utang piutang itu oleh penanggung utang diestimasi atau diberikan nilai 200 juta atau seperti itu. Padahal sebenarnya nilainya itu, nilai jaminan itu di bawah 100 juta. Karena kan harga jaminan atau harga tanah ini kan sangat subjektif ya. Menurut penanggung utang itu harganya 200 juta. Tapi menurut taksiran yang sesuai dengan nilai pasar itu di bawah 100 juta. Nah, ini juga salah satu proses yang salah ya. Kalau lazimnya memang kredit itu tidak layak itu. Kalau barang jaminannya di bawah nilai utang itu kredit itu tidak layak diberikan. Tapi ternyata kok bisa diberikan. Nah, itu mungkin ada sesuatu yang salah. Katakanlah tadi surveinya itu tidak lengkap. Tidak benar-benar mensurvei lokasi jaminannya. Jaminannya itu mungkin tidak strategis, sehingga kalau ditaksir nilainya mungkin nilainya rendah. Tapi oleh petugas survei tidak dilakukan survei dengan benar, sehingga terjadi kesalahan melakukan taksiran jaminan. Mungkin seperti itu ya jawaban saya. Terima kasih. Ya, baik. Suaranya Edo agak putus-putus. Di sini pengelolaan barang jaminan juga termasuk pengamanan. Itu penting karena khususnya barang berapa lagi itu harus diamankan. Misalnya ada kendaraan atau mesin, itu prioritas harus diamankan. Berbeda dengan barang tetap seperti tanah atau sawah. Itu lebih mudah untuk dibiarkan tanpa melalui penanganan atau pengamanan yang memadai. Tapi kalau kendaraan, mesin itu harus segera diamankan di tempat tertentu. Tapi untuk objek tetap seperti tanah, sawah itu juga harus dilakukan pemblokiran ya. Kenapa dilakukan pemblokiran? Karena supaya tidak dipindah tangankan oleh penanggung utang. Misalnya tanah sawah tersebut secara diam-diam tanpa melalui notaris dipindahkan oleh penanggung utang. Dan itu sudah terjadi transaksi. Tapi kalau ada pemblokiran, maka tidak akan terjadi seperti itu. Jadi dilakukan pemblokiran ke kantor lurah, aparat desa, dan kantor pertanahan.
Nah, itu akan menghindarkan dari pemindahan secara sepihak atau pemindahan secara diam-diam oleh penanggung hutang. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, di samping dokumennya sudah oke, sudah asli ya, itu juga harus dilakukan penelitian lapangan guna mencocokkan antara kebenaran antara dokumen yang asli tersebut dengan fakta di lapangan. Apakah luasnya benar ya, 200 meter persegi luasnya, petugasnya juga mengukur. Kemudian apakah ada sengketa dari jaminan tersebut. Kalau ada sengketa tentunya ini merupakan catatan tersendiri ya, catatan yang harus dicatat sebagai langkah selanjutnya. Misalnya harus diselesaikan dulu sengketanya, baru kemudian dijual secara lelang. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Biasanya penelitian lapangan ini disampaikan atau dilakukan ya ketika SP3N sudah diterbitkan. Jadi secara resmi pengurusan piutang negara sudah diterima dengan SP3N, baru kemudian dilakukan penelitian lapangan untuk objek jaminannya. Jadi nanti petugasnya turun dan mengukur luasan dari objek tersebut ya. Kemudian apakah ada sengketa di dalamnya, Jika ada sengketa itu merupakan catatan untuk upaya hukum selanjutnya. Jika dilelang maka sengketa tersebut harus sudah clear dan clean ya, sudah bersih dari sengketa. Kemudian juga alangkah baiknya apabila jaminan tersebut juga diblokir ya. Kalau untuk tanah katakanlah diblokir ke kantor pertanahan, kalau kendaraan mungkin harus diblokir ke instansi terkait, misalnya ke Samsat dan seterusnya. Silakan kalau ada yang bertanya. Jadi dalam hal ini untuk pemblokiran ini penting karena seperti saya katakan tadi bahwa ada kemungkinan bahwa aset tersebut, barang jaminan tersebut itu bisa berpindah tangan secara diam-diam. Atau mungkin kalau untuk barang bergerak itu lebih mudah hilang ya, atau dipindah tangankan, maka itu juga harus bisa diblokir di Samsat ya, atau mungkin diamankan kendaraan tersebut ya di tempat yang lebih aman. Namun jangan lupa ketika piutang negara tersebut lunas ya, maka itu harus cabut blokirnya harus dicabut, harus dibersihkan supaya nanti oleh penanggung hutang itu bisa dijual lagi ya. Tapi kalau blokirnya itu tetap melekat, tidak dicabut blokir, maka itu nanti ketika penanggung hutang mau menjual jaminan tersebut itu tidak bisa karena blokirnya masih melekat atau masih terblokir. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dan barang jaminan ini juga sebenarnya bisa didaya gunakan ya. Didaya gunakan dalam ini maksudnya apa? Didaya gunakan di sini dikelola. Misalnya suatu objek bangunan tersebut berdiri rumah kos-kosan. Nah, rumah kos-kosan ini merupakan upaya untuk pendaya gunaan jaminan dari rumah kos-kosan ini nanti akan bisa untuk menutup cicilan hutang, bisa untuk mengangsur hutang.
Nah, itu merupakan salah satu cara untuk pendaya gunaan barang jaminan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nah, ini pemeriksaan piutang negara ini merupakan salah satu yang juga membedakan antara pengelolaan piutang negara di kementerian lembaga dengan di KPKNR atau BPN. Di kementerian lembaga tidak ada namanya pemeriksa piutang negara. Tapi di KPKNR atau BPN itu ada pemeriksa piutang negara. Nah, pemeriksa piutang negara itu tugasnya apa? Yaitu antara lain melakukan pemeriksaan terhadap penanggung hutang. Katakanlah misalnya penanggung hutang tersebut sebenarnya mampu untuk membayar hutang. Usahanya masih berjalan dengan baik. Tapi mengapa kok pembayaran hutangnya tidak dilakukan? Memiliki kemampuan tapi kok kenapa tidak mau membayar hutang? Nah, ini adalah tugas dari pemeriksa piutang negara. Mencari informasi terkait dengan penanggung hutang atau menjamin hutang atau ahli waris dari penanggung hutang, bagaimana dengan kemampuannya. Jangan-jangan dia usahanya sudah maju, sudah berjalan. Tapi kok kenapa tidak mau membayar hutang? Bahkan penanggung hutang ini mungkin bergaya hidup mewah ya. Bergaya hidup mewah, sering ke luar negeri. Nah, itu dari hasil pemeriksaan pemeriksa tadi ya, itu akan direkomendasikan atau disimpulkan bahwa penanggung hutang sebenarnya memiliki kemampuan. Kebetulan di sini saya tidak membahas tentang pengangkatan atau pemberhentian pemeriksa piutang negara. Ya, Anda cek sendiri nanti di ketentuan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian pemeriksa piutang negara, syarat-syarat untuk menjadi piutang negara. Tapi di sini saya lebih menekankan pada fungsi dari pemeriksaan piutang negara itu. Fungsi apa yang dilakukan oleh pemeriksa piutang negara itu. Jadi hasil pemeriksaan itu nanti akan menjadi suatu rujukan untuk tindak lanjut selanjutnya. Misalnya katakan tadi itu kemampuan penanggung hutang sebenarnya sangat layak atau sangat memadai. Tapi tidak mau membayar hutang. Bahkan penanggung hutang dan bergaya hidup mewah, sering jalan-jalan ke luar negeri. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Apakah akan dilakukan pencegahan ke luar negeri atau bahkan dilakukan paksa badan, upaya paksa badan atau giseling. Nah, itu nanti akan ditentukan oleh informasi yang diperoleh dari pemeriksa piutang negara. Nah, siapa saja yang diperiksa itu atau menjadi objek pemeriksaan itu antara lain adalah penanggung hutang, penjamin hutang, kemudian ahli waris, ya. Ahli waris dari penanggung hutang, kemudian pemegang saham, dan seterusnya. Ya. Di situ akan diteliti kemampuan untuk membayar hutangnya, kondisi usahanya, apakah juga memiliki harta lainnya, ya.
berita acara yang disaksikan oleh 2 orang saksi. Jadi disaksikan oleh 2 saksi dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam suatu laporan hasil pemeriksaan. Di situ nanti akan tercantum penanggung hutangnya, identitas penanggung hutang, kondisi usahanya, kondisi kemampuan hutang, kemampuan membayarnya seperti apa. Dari laporan hasil pemeriksaan itu akan diketahui kondisi dari penanggung hutang, penjamin hutang, atau ahli waris dari penanggung hutang yang sebenarnya. Apakah dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar hutang atau tidak. Nah, di situ akan diketahui dan kemudian ditindaklanjuti dengan proses selanjutnya, misalnya dengan penyitaan barang jaminan atau dengan pencegahan ke luar negeri dan seterusnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk teknis pemeriksaan piutang negara ini sama dengan penyitaan, ya, penyitaan barang jaminan atau surat paksa. Jadi misalnya yang akan melaksanakan pemeriksaan piutang negara ini adalah KPKNR Jakarta. Maka jika objeknya itu berada jauh, katakanlah di Surabaya gitu ya, objek pemeriksaan piutang negaranya itu di Surabaya, itu akan dilakukan perbantuan yang akan dilakukan oleh pemeriksa piutang negara yang berada di Surabaya. Tapi kalau hanya dekat-dekat saja, Jakarta dan sekitarnya, itu bisa dilakukan oleh pemeriksa piutang negara yang ada di Jakarta. Jadi secara prinsip kurang lebih sama dengan penyitaan atau surat paksa. Jika masih wilayah kerja dan sekitarnya, itu mungkin masih bisa dilakukan oleh KPKN atau PUPN setempat. Tapi kalau sudah jauh, maka bisa minta bantuan kepada KPKNL yang jauh tersebut. Katakanlah di Surabaya, itu tentu minta bantuan pada pemeriksa piutang negara yang berada di Surabaya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita masuk pada penilaian, ya. Izin bertanya Pak. Oh, silakan M. Fadil. Kalau misalnya nilai jaminan nilai suatu jaminan itu berkurang karena suatu peristiwa force major gitu Pak, efek ke pengelolaan piutangnya gimana Pak? Baik, terima kasih M. Fadil. Pertanyaannya agak unik juga ini. Kalau nilai barang jaminannya berkurang, nah itu seperti apa? Katakanlah dilakukan pemeriksaan, terus nilai barang jaminannya ternyata hilang atau katakanlah berkurang. Dalam hal ini dari pihak KPKNL akan memberikan catatan atau laporan. Itu bisa diketahui dari yang pertama saat pemeriksaan fisik barang jaminan. Jadi ketika diterima SP3N, ya, surat penerimaan pengurusan piutang negara, itu ketika mencocokkan antara dokumen asli dengan kondisi di lapangan, itu kan akan melakukan penelitian lapangan. Dan di situ akan diketahui kondisi jaminan yang sebenarnya, katakanlah jaminannya berkurang atau hilang. Nah, itu bisa menjadikan laporan. Ya. Kemudian saat penyitaan objek jaminan itu juga bisa menjadi patokan apakah jaminannya berkurang. Sita, ya, itu juga akan melaporkan bahwa jaminannya sudah berkurang atau hilang. Dan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan piutang negara.
Jika itu hilang, maka berarti kan tidak bisa dilelang ya. Tidak bisa dilelang. Atau nilainya berkurang. Nilainya berkurang itu tentunya untuk penjualan lelang juga harganya akan turun, akan jatuh harganya. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan piutang negara. Seperti itu ya yang tadi. Baik, kita lanjutkan ya untuk penilaian ya. Di sini ini juga yang membedakan antara pengelolaan piutang negara yang ada di Kementerian Lembaga dengan di PUPN atau KPKNL itu ada penilai. Di Kementerian Lembaga tidak ada penilai, tapi di KPKNL atau PUPN ada penilai. Yang perlu diperhatikan di sini untuk barang jaminan itu akan menghasilkan dua nilai, yaitu namanya nilai pasar dan nilai likuidasi. Antara nilai pasar dengan nilai likuidasi. Nilai pasar adalah nilai sesuai dengan harga pasar. Misalnya sebuah mobil Kijang. Ini pasarannya antara 75 juta sampai 80 juta. Jadi kalau kita membeli mobil Kijang tahun lama katakanlah ya, dan diperoleh data pembanding harganya 75 juta sampai 80 juta. Itulah harga pasar. Memang harga yang berlaku secara pasar atau secara rata-rata di pasaran. Tapi kalau harga likuidasi adalah merupakan harga pasar atau nilai pasar setelah dikurangi diskon atau risiko lelang sekitar 30%. Jadi katakanlah misalnya tadi nilai pasar mobil Kijang tadi adalah 80 juta, maka nilai likuidasinya adalah didiskon atau dipotong risiko lelang ya. Risiko lelang atau biaya lelang sebesar 30%, jadi harganya menjadi 56 juta. Itu merupakan nilai likuidasi. Jadi dua nilai ini harus dihasilkan dari hasil penilaian barang jaminan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Chandra Maulana. Pada saat pemeriksaan kan bisa saja kan Pak si aset yang memiliki piutang itu kan berada di luar negeri. Misalkan contoh asetnya itu yang di luar negeri itu kendaraan bermotor Pak. Kebetulan aset yang di luar negeri itu menganut setir kiri Kak. Setir kiri Pak. Kalau misalkan diambil ke Indonesia kan dan dijual di lelang di Indonesia kan nggak bisa ini ya Pak, nggak bisa apa yang namanya? Secara legal kan di Indonesia itu mobil yang bersetir kiri itu nggak bisa dijalankan di jalan raya Pak. Itu bagaimana Pak untuk pengurusannya? Ya. Jadi pertanyaan Chandra Maulana ini agak unik juga. Kalau jaminannya di luar negeri dan itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di Indonesia. Nah, ketika proses penjaminan itu biasanya dia diikat oleh namanya pengikatan. Pengikatan namanya kalau mungkin barang bergerak itu fidusia. Nah, itu biasanya ketika pengikatan fidusia itu biasanya objeknya tidak boleh keluar wilayah hukum Indonesia. Ya. Tapi kalau yang ditanyakan tadi itu agak unik gitu, agak unik atau agak aneh karena dia posisi barang jaminannya di luar negeri. Karena biasanya kalau barang jaminan itu dia sudah
terikat dengan hukum di Indonesia ya. Katakanlah dengan pengikatan fidusia tadi, dia terikat dengan hukum di Indonesia. Nah, itu menjadi tidak lazim ya. Kebetulan saya belum pernah menemui yang kondisi tersebut berada di luar negeri. Biasanya kalau sudah terjadi perikatan di Indonesia itu tidak boleh menyeberang ke wilayah hukum Indonesia. Tidak boleh melewati wilayah hukum Indonesia. Kalau terjadi seperti itu, maka sebenarnya penanggung hutang sudah membawa kabur. Nah, itu bisa dikenakan pidana ya. Bisa terkena pidana karena menghilangkan objek jaminan. Merupakan objek jaminan milik negara. Yang mana secara sengaja objek milik negara dihilangkan oleh penanggung hutang. Yang kalau kondisinya seperti itu sangat objek tersebut berada di luar negeri, itu sangat jarang ya. Dan saya belum pernah ketemu. Seandainya terjadi seperti itu, maka adalah merupakan bentuk dari menghilangkan objek jaminan yang notabene merupakan milik negara. Nah, itu juga bisa dipidana ya, dipidana. Mungkin seperti itu ya. Pak, terima kasih. Kita lanjutkan di lelang ya. Jadi barang jaminan nanti itu akan dilelang. Jadi dilelang itu dijual secara eksekusi lelang melalui pengumuman lelang. Jadi ini juga yang membedakan dengan kementerian lembaga. Kalau kementerian lembaga itu tidak bisa melelang. Tapi kalau di PUPN atau KPKNL itu bisa melelang. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah nilai limit. Nilai limit itu apa? Nilai limit adalah nilai terendah barang untuk dijual. Seperti tadi, mobil kijang tadi ya, mobil kijang yang lama tadi, nilai pasarnya kan 80 juta ya. Kemudian nilai likuidasinya di diskon 30% adalah 56 juta. Nah, nilai limitnya berapa? Kalau nilai limitnya itu harus di atas nilai likuidasi. Jadi seperti tadi, nilai pasarnya 80 juta, nilai likuidasinya adalah 56 juta, maka nilai limitnya itu sebaiknya di atas atau harus di atas 56 juta. Misalnya 57 juta atau 58 juta atau 60 juta. Pada prinsipnya nilai limit ini harus di atas nilai likuidasi. Tapi tidak ditentukan berapa. Berapa tidak ditentukan, tapi intinya di atas nilai likuidasi. Dalam hal ini kalau mobil kijang lama tadi nilai likuidasinya adalah 56 juta, maka nilai limitnya ini harus di atas 56 juta. Sampai di sini ada yang bertanyakan. Dan untuk lelang ini PUPN akan menerbitkan surat perintah penjualan barang sitaan atau SPPBS ya. Ini merupakan produk hukum yang menjadi acuan untuk dilakukan lelang. Jadi produk hukum acuan untuk melakukan lelang adalah surat perintah penjualan barang sitaan. Di dalamnya ada tercantum nama penanggung
utang, ya. Dasar hukum mengapa diterbitkan surat perintah penjualan barang sitaan. Kemudian yang terpenting adalah uraian barangnya itu. Uraian barangnya apa? Misalkan tanah atau kendaraan, itu terurai dalam surat perintah penjualan barang sitaan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian penanggung utang dan penjamin utang juga bisa membuat urutan prioritas ya. Misalnya tadi ada sertifikat A tadi adalah milik penanggung utang. Kemudian sertifikat B tadi adalah milik penjamin utang. Nah, itu bisa membuat prioritas. Misalnya yang didahulukan adalah sertifikat A. Ya, mengajukan secara tertulis kepada KPKNL untuk membuat urutan atau prioritas mana yang dijual lebih dahulu. Misalnya sertifikat A dulu dijual ya, atau dilelang. Ya. Kemudian jika utangnya belum tertutup, maka baru dijual sertifikat B. Jadi dibolehkan seperti itu, menentukan sertifikat, menentukan urutan jaminan mana yang mau dijual. Untuk lelang ini juga sama ya, dengan surat paksa, sita. Ya. Jika objek lelangnya berada di, katanya tadi KPKNL Jakarta ya, jika objeknya itu berada di Jakarta, maka bisa dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta. Tapi kalau objek lelangnya berada di Surabaya, maka itu dilaksanakan oleh KPKNL yang berada di Surabaya. Jadi sama seperti penyitaan, surat paksa, sangat tergantung dari lokasi dari objeknya. Kalau objeknya masih wilayah kerjanya bisa dilaksanakan, tapi kalau sudah jauh tadi seperti di Surabaya yaitu dilaksanakan oleh KPKNL Surabaya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan dirasi. Izin bertanya masalah nilai limit tadi. Tadi kan contohnya mobil Kijang. Bagaimana kalau mobil tersebut dalam kondisi yang tidak baik sehingga penawaran itu malah di bawah nilai limit? Apakah akan tetap dilepas atau harus menunggu sampai ada yang menawar di atas nilai limit tersebut? Terima kasih. Ya. Kan ya pertanyaan Dera bagus ini. Jadi artinya di sini nilainya rendah ya. Nilainya rendah. Nah, kalau tadi yang nilai likuidasi tadi kan sudah merupakan nilai yang sudah didiskon. Ya. Didiskon dengan biaya lelang atau risiko lelang, didiskon 30%. Dan kalau nilai limit itu di atas nilai likuidasi. Katakanlah tadi nilai likuidasi 56 juta, kemudian nilai limitnya 58 juta ya. Ternyata di nilainya dilelang nggak laku. Dilelang nggak laku karena harganya kemahalan. Artinya nilai barang tersebut di bawah 56 juta. Nah, itu bisa dilakukan penilaian lagi ya. Bisa dilakukan penaksiran lagi untuk mobil tersebut. Misalnya tadi dilelang tidak laku karena harganya sebenarnya lebih murah. Nah, maka setelah lelang tersebut bisa dilakukan penilaian lagi, penilaian atau taksiran lagi. Apakah benar nilainya memang terlalu mahal, ataukah memang pembelinya nggak berani. Jadi ada dua faktor di sini. Pembelinya nggak berani beli atau memang harganya kemahalan.
Jadi nanti akan terlihat di penilaian ulang, ya. Di taksiran ulang akan diketahui bahwa harganya ini memang kemahalan atau harganya wajar. Seperti itu ya, Dera, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan di sini. Jadi lelang itu juga diteliti, ya. Jadi diteliti berkas-berkasnya untuk lelang, apakah berkasnya ini lengkap, ya, misalnya dokumennya lengkap misalnya, ya. Misalnya BPKB sertifikatnya lengkap. Kemudian juga apakah barangnya ini aman, misalnya barangnya ada, barangnya tidak kena sengketa, ya. Atau barang ini bermasalah, ya. Jadi itu akan diteliti. Ketika sudah oke, maka bisa dilanjutkan untuk diajukan lelang. Dalam ini ada dua macam kejadian, ya. Ada yang disebut sebagai penundaan lelang dan pembatalan lelang. Bedanya apa penundaan lelang dengan pembatalan lelang itu? Penundaan lelang itu terjadi ketika lelang belum dilaksanakan. Misalnya lelangnya besok, maka hari ini lelang bisa ditunda. Itu disebabkan oleh beberapa hal, misalnya penanggung hutang membayar, atau ada putusan pengadilan, dan seterusnya. Itu bisa ditunda. Tapi ada juga yang dibatalkan. Nah, dibatalkan ini terjadi misalnya lelangnya besok. Nah, lelangnya besok dan sudah terjadi, tapi sebenarnya pada hari ini sebenarnya debitur itu atau penanggung hutang itu sudah melunasi, gitu. Melunasi secara diam-diam dan baru dilaporkan besoknya. Jadi melunasinya hari ini sore, ya. Hari ini dilunasi oleh penanggung hutang melalui bank, rekening, tapi lapornya baru besok siang. Tapi lelangnya sudah pagi hari. Nah, itu lelangnya bisa dibatalkan karena hutangnya sudah dilunasi. Jadi di situ bisa dibedakan, ya, antara penundaan dengan pembatalan. Penundaan dengan pembatalan lelang disebabkan oleh hal-hal tertentu, antara lain lunas, ya, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian dimungkinkan juga bahwa dari hasil lelang ini ada kelebihan hasil lelang. Misalnya sisa hutangnya 50 juta. Kemudian hasil dari penjualan kendaraan itu 80 juta. Nah, itu kan berarti ada sisa 30 juta, ya. Sisa 30 juta ini harus dikembalikan kepada penanggung hutang atau ahli warisnya, ya, atau penjamin hutang atau balai harta peninggalan apabila memang tidak memiliki ahli waris, atau likuidator jika memang badan hukum itu valid, dan seterusnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Namun kelebihan hasil lelang ini juga ke kas negara. Jadi ada kemungkinan bahwa hasil lelang itu disetorkan ke kas negara, antara lain misalnya penanggung hutang atau penjamin hutang menolak atau tidak menerima
utang atau penjamin utang tidak diketahui posisinya, atau ahli waris menolak untuk menerimanya. Itu bisa disetorkan ke kas negara. Namun demikian juga apabila suatu ketika penanggung utang katakanlah dia atau ahli warisnya meminta, itu bisa direstitusi, atau dimintakan kembali dari kas negara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kita masuk namanya penjualan tanpa melalui lelang. Penjualan tanpa melalui lelang ini berbeda dengan penebusan ya. Jadi bedanya apa kalau penjualan tanpa melalui lelang dengan penebusan ini ya? Kalau untuk penjualan tanpa melalui lelang ini dia menggunakan nilai pasar. Tapi kalau penebusan itu menggunakan nilai pengikatan. Tadi Anda sudah bisa membedakan ya antara barang jaminan itu kan ada dua macam. Ada yang dimiliki oleh penanggung utang, katakanlah tadi sertifikat A, ada yang dimiliki oleh penjamin utang, katakanlah sertifikat B. Nah, itu mekanisme penjualan di luar lelangnya juga ada dua macam. Untuk sertifikat A tadi, sertifikat A yang notabene merupakan milik penanggung utang, itu dinamakan penjualan tanpa melalui lelang atau pencairan. Tapi yang sertifikat B yang milik penjamin utang itu adalah menggunakan namanya penebusan. Bedanya apa antara penjualan tanpa melalui lelang dengan penebusan tadi? Kalau penjualan tanpa melalui lelang tadi menggunakan harga pasar. Tapi kalau sertifikat B yang milik penjamin utang itu menggunakan nilai pengikatan. Jadi bisa dibedakan ya di situ ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Lelang ini yang menggunakan harga pasar, dia mengajukan permohonan ke KPKNL ya. Jadi mengajukan permohonan secara tertulis, kemudian apakah disetujui atau tidak nanti semua tergantung dari persetujuan dari KPKNL. Jadi secara prosedurnya dia mengajukan permohonan tertulis ya. Kemudian nanti akan turun tim penilai. Nah, tim penilai ini akan menaksir berapa harga pasar dari sertifikat A tadi. Katakanlah misalkan nilai pasarnya adalah 80 juta. Nah, itu yang akan disetujui adalah sebesar nilai pasarnya. Itu adalah penjualan tanpa melalui lelang atau pencairan yang merupakan penjualan barang jaminan milik dari penanggung utang. Berbeda tadi dengan penebusan tadi ya. Penebusan itu menggunakan nilai pengikatan. Nilai pengikatan itu ada nilai apa yang dimaksud dengan nilai pengikatan? Itu adalah nilai yang tercantum pada sertifikat hak tanggungan, kalau itu tanah, atau pada sertifikat fidusia kalau itu barang bergerak. Jadi di dalam sertifikat hak tanggungan itu tercantum, misalnya tanah ini dibebani dengan pengikatan sejumlah
25 juta, katakan seperti itu. Jadi dalam sertifikat pengikatan itu tercantum nilai nominalnya. Itulah yang dimaksud dengan nilai pengikatan. Jadi seperti itu ya, untuk yang dimaksud dengan penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang dijual juga biasanya tidak juga harus dalam bentuk properti, ya, tanah bangunan, tapi bisa juga dalam bentuk ekuitas atau surat berharga. Ini sangat jarang, tapi ini kalau untuk di Jakarta ini pernah terjadi ya. Kalau di kota-kota lain mungkin sangat jarang, tapi untuk di Jakarta penjualan efek atau surat berharga ini masih ada. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tentunya untuk penjualan efek ini juga melalui permohonan ya, kemudian disetujui, kemudian ada hasil penilaian dari tim penilai. Jadi tim penilai juga akan turun untuk menaksir berapa sih nilai dari surat berharga. Jadi sama layaknya dengan penjualan properti tanah dan bangunan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi seperti tadi saya kemukakan ya, penebusan ini merupakan penjualan barang jaminan yang dimiliki oleh penjamin hutang menggunakan nilai pengikatan. Yaitu nilai pengikatan adalah nilai yang tercantum pada sertifikat hak tanggungan atau sertifikat fidusia yang merupakan itu nilai dari nilai dari pengikatan. Di dalam hak tanggungan itu akan tercantum nilainya, nilai pengikatannya, misalnya 25 juta. Untuk nilai penebusan ini harus di atas nilai pengikatan. Katakanlah tadi nilai pengikatan tadi adalah 25 juta. Nah itu alangkah baiknya apabila permohonannya itu di atas 25 juta, misalnya 25 juta 100.000, seperti itu contohnya. Jadi bagusnya atau sesuai dengan ketentuan penebusan ini di atas nilai pengikatan. Nah, bagaimana jika permohonan yang diajukan oleh penjamin hutang itu di bawah nilai pengikatan atau di bawah 25 juta? Nah, itu tentunya menjadi lebih repot ya, karena harus meminta persetujuan kepada penyerah piutang dan tim penilai harus turun. Biasanya kalau untuk pembelian penebusan dengan di bawah nilai pengikatan itu lebih repot karena harus mendapatkan persetujuan dari penyerah piutang dan tim penilai harus turun ke lapangan. Misalnya pengikatannya 25 juta. Kemudian permohonan dari penjamin hutang adalah 23 juta. Dengan alasan bahwa objek jaminan tersebut nilainya memang rendah. Maka dalam hal ini penilai turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan taksiran apakah betul bahwa objek jaminan tersebut nilainya memang rendah, katakanlah 23 juta ya. Maka akan di cross check lagi oleh penilai bahwa objek jaminannya memang nilainya rendah. Berbeda dengan kalau
nilai pengikatan tadi, kalau penebusan di atas nilai pengikatan itu sudah sesuai dengan ketentuan. Artinya memang disarankan penebusan itu di atas nilai pengikatan. Dan itu sesuai dengan ketentuan dan mungkin sesuai dengan nilai pertanggungan. Kalau misalkan nilai pertanggungannya 25 juta, berarti kalau menembus di atas itu kan berarti sudah di atas nilai pertanggungan. Jadi seperti itu proses penembusan yang merupakan penjualan secara sukarela, ya, penembusan maksudnya, pembelian secara sukarela oleh penjamin utang di atas nilai pengikatan. Untuk penembusan ini sebaiknya dilakukan sebelum lelang, sebelum penyitaan, sebelum lelang. Mengapa dilakukan sebelum penyitaan, sebelum lelang? Karena itu lebih memudahkan, artinya untuk prosesnya lebih memudahkan. Jangan misalnya di besok hari sudah mau dilelang, tapi hari ini baru mengajukan permohonan penembusan. Nah, tentunya merepotkan dan itu bisa menghambat proses lelang, dan juga permohonannya juga belum tentu dikabulkan karena sudah mendekati proses lelang. Silakan kalau ada mau ditanyakan. Jadi harus diperhatikan di sini untuk penembusan ini memang sebaiknya di atas nilai pengikatan, ya, karena kalau di bawah nilai pengikatan itu tidak lazim, dan itu melalui prosedur yang lebih panjang. Misalnya harus melalui persetujuan dulu penyerah piutang, harus ditaksir lebih dahulu, dinilai ulang, ya. Jadi lebih ribet, ya. Tapi kalau permohonannya di atas pengikatan itu sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu merupakan proses penembusannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi itu dalam penembusan ini banyak aspek yang harus dipertimbangkan, ya. Jadi jangan sampai berbenturan dengan pengumuman lelang, ya. Kemudian nilai limit, ya. Kalau bagusnya idealnya itu untuk penembusan itu di atas nilai limit, di atas nilai pengikatan. Nah, itu idealnya seperti itu. Kalau ada yang kurang sinkron itu biasanya permohonannya agak lambat atau agak sulit, ya. Jadi apakah itu di bawah nilai limit atau di bawah nilai pengikatan, itu biasanya untuk persetujuannya lebih rumit atau lebih sulit. Tapi kalau sudah di atas nilai pengikatan, di atas nilai limit, nah itu biasanya lebih oke, lebih sinkron untuk penembusan ini. Dan jangan lupa untuk memantau pembayarannya. Pembayarannya ini harus dipantau, dicek, ya, karena ada batas waktu pembayarannya, ya. Jadi harus dipastikan bahwa penjamin hutang tidak melakukan buan prestasi. Nah, itu sangat penting. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Nah, bagaimana jika memang penjamin utang bukan prestasi, itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Berarti perikatan atau persetujuan itu menjadi batal. Jadi dalam hal ini, kalau sampai bukan prestasi seperti itu, persetujuan menjadi batal dan proses bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Misalnya ke tahap sita maupun lelang. Tapi ketika penebusan dilaksanakan dengan baik, maka proses kelanjutan itu tidak berjalan. Nilai limit sini sangat penting ya, sangat penting dalam proses lelang, penebusan. Memang idealnya itu ya untuk pelepasan barang jaminan itu secara ideal ya, itu di atas nilai likuidasi, kemudian di atas nilai limit, di atas nilai pengikatan. Itu yang sebenarnya yang ideal. Nah, yang ideal atau yang sinkron ya. Yang sinkron juga yang ideal. Tapi kalau ada nilai yang jomplang itu biasanya akan menjadi perhatian atau tidak lazim. Misalnya nilai limit ditanya. Di bawah nilai pengikatan. Itu juga menjadi tanda tanya. Jadi harus antara nilai likuidasi, nilai limit, nilai pengikatan itu kalau bisa tidak boleh saling turun ya, tapi harus di atas itu semua. Idealnya sih di atas nilai likuidasi, di atas nilai limit, juga di atas nilai pengikatan. Itu yang paling ideal. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Jadi lelang ini juga harus diperhatikan. Untuk yang barang bergerak juga harus menjadi prioritas ya. Kalau untuk objek tetap seperti tanah kan barangnya itu tidak mudah berpindah atau tidak mudah hilang atau tidak mudah rusak. Tapi kalau untuk barang bergerak seperti kendaraan itu kan mudah dicuri, mudah hilang, mudah rusak, maka untuk lelangnya juga harus diprioritaskan atau dipercepat dibandingkan dengan objek tetap seperti tanah. Karena tanah kan tidak akan kemana-mana. Tapi kalau kendaraan ya bisa hilang entah kemana, rusak ya. Jadi harus diperhatikan untuk prioritas penjualannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini adalah literatur yang mungkin Anda perlu baca lagi ya sesuai dengan ketentuan. Silakan saja untuk lebih memperkuat pemahaman Anda, termasuk video yang saya tugaskan itu juga merupakan dalam rangka untuk memperkuat pemahaman Anda. Jadi kan video itu kan ada temanya berbeda-beda ya. Itu adalah dalam rangka membuat pemahaman Anda dalam mata kuliah ini. Dan jangan lupa mungkin nanti ada pertemuan 14 ya. Pertemuan 14 itu kosong ya. Itu alangkah baiknya untuk diputarkan video itu. Jadi nanti pada pertemuan ke-14 itu masing-masing kelompok silakan memutar videonya ya, share videonya supaya yang lain melihat juga ya. Yang lain melihat juga untuk seperti apa sih paling kurang ada dari video itu
pemahaman Anda lebih kuat, dan juga menambah aktivitas. Aktivitas ini juga salah satu backup untuk, memang ada beberapa mahasiswa sih yang nilainya di bawah 70 ya. Nah itu mungkin kalau bisa sih ditingkatkan ya, yang di bawah 70 itu ditingkatkan ya, di nilai UTS, di nilai UAS nanti, termasuk mungkin juga nilai aktivitasnya dinaikkan ya, supaya bisa mengangkat IP Anda secara keseluruhan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin silakan nyalakan video ya. Untuk saya ambil screenshot. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kita bertemu lagi pada pertemuan minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.